kami perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan berbincang-bincang terkait dengan asam lambung. Di sini saya sebagai host atas nama Andini Aulia. Saya sebagai host Pratiyudi Irwan. Saya Serudi sebagai narasumber. Saya Lita sebagai narasumber. Saya Fenty sebagai narasumber. Saya Anjeli sebagai narasumber. Selamat menyaksikan. Nah, pada hari ini saya bersama dengan keempat mahasiswa Mega Rezeki yang akan menjadi narasumber saya terkait dengan perbincangan tentang asam lambung yang terjadi di kalangan mahasiswa. Nah, di sini mereka akan menceritakan tentang pengalaman mereka terkait dengan asam lambung. Jadi di sini langsung saja saya bertanya tentang pengalaman kalian ya. Nah, pengalaman pertama kalian saat mengalami gejala asam lambung dan apa yang kalian rasakan? Kalau saya mual muntah. Kalau kalian? Kalau saya pribadi kepala pusing terus penglihatan itu buram. Nah, kalau sebelah sini? Kalau saya pribadi itu kadang itu ulu hati terasa terbakar. Kalau saya secara pribadi tuh kadang pusing, mual nih. Nah, dari berdasarkan pengalaman kalian, apa yang membuat kalian menyadari bahwa saya ini memiliki masalah asam lambung? Ketika makan perut penuh, maksudnya perut kami seperti penuh dan kembung, disertai sendawa yang berlebihan. Kalau dari kalian? Rasanya juga itu kalau sudah makan sedikit pasti rasanya kayak sudah mau muntah lah. Kayak bagaimana ya, kayak makan salah lah, kenyang salah, tidak makan pun salah. Nah, kalian kan ini mahasiswa-mahasiswa kesehatan. Otomatis kalian tahu dong apa itu perbedaannya antara asam lambung, GERD, sama gastritis. Kalau saya, asam lambung itu asam yang diproduksi di lambung untuk memproses makanan. Sedangkan GERD itu ketika kondisi di mana asam lambung naik kembali ke tenggorokan karena katup yang seharusnya mencegah asam lambung naik ke tenggorokan menjadi lemah. Sedangkan gastritis yaitu peradangan mukosa lambung, bisa disebabkan oleh faktor infeksi, mungkin obat-obatan yang dia konsumsi, bisa juga gaya hidup yang tidak sehat. Jadi gastritis ini gastritis, asam lambung dan GERD ini mereka itu saling berkaitan begitu. Iya, berkaitan karena asam lambung itu terjadi di lambung, kemudian GERD itu dia terjadi di tenggorokan. Nah, kalau gastritis dia terjadi karena adanya peradangan di lapisan lambung. Jadi dia itu berkaitan lah. Iya, karena dia di sistem pencernaan semua, Dik. Jadi kebiasaan makan apa yang kalian ubah untuk mengurangi asam lambung yang kalian alami? Kalau saya pribadi dalam sehari itu bisa makan 6 kali atau 5 kali tapi sering. Jadi maksudnya ini makan sedikit tapi sering. Iya begitu, supaya tidak kalau makan terus nanti takutnya asam lambung naik. Ya mungkin juga kayak ada jadwal nyemil lah, jangan biarkan lambung itu kosong, karena kalau kosong pasti akan sudah mulai muncul gejala-gejala asam lambung. Nah, berdasarkan yang kalian alami selama kuliah, bagaimana stres dan jadwal kuliah yang padat, apakah mempengaruhi kondisi asam lambung kalian? Kalau saya pribadi yang dipengaruhi karena saya kan mahasiswa semester 4 masuk siang. Kalau pagi-pagi itu saya belum isi perutku karena pagi-pagi itu saya belum bangun. Kadang saya bangun jam 10, jam 9, pas bangun saya langsung mandi. Pas langsung mandi kan langsung ke kampus. Jadi tidak ada ini isi perutku. Nah, pas di kampus dosen dikasih materi, baru ada tugas, kayak ada stresku di situ, baru lapar. Jadi pulang dari kampus baru makan kalau ada makanan. Kalau tidak ada seperti kita anak kos kan kadang ya tidak ada. Memang ada nasi tapi kan tidak ada lauknya aja. Jadi kadang ya sendirilah kayak melamun
tunggu makan, nggak tahu gimana tunggu makan kan? Kalau tanggapan dari kalian bagaimana? Ya begitulah, hampir sama-sama semua. Apalagi kita sama-sama anak rantau. Jadi memang mempengaruhi antara kuliah dengan kehidupan sehari-hari begitu deh. Jadi apakah kalian pernah mengalami kesulitan berkonsentrasi di kelas karena asam lambung? Mungkin setiap hari sih. Keseringan. Apalagi kita ini masuk siang. Jadi pikirannya itu ya dimakan terus. Apalagi kan kita punya tempat makan yang sering dikunjungi ya, favorit lah. Ya itulah di tempatnya warungnya Bude, itu bakso paling favorit. Betul. Kalau ini dia mie ayam. Jadi memang dia mempengaruhi di antara tugas kuliah dengan kehidupan sehari-hari begitu. Ini Sangat. stres. Iya, sangat mempengaruhi. Bagaimana kalian menjaga keseimbangan antara tugas kuliah dan kesehatan lambung? Kalau saya pribadi kan masuk siang, pagi-pagi itu makan dulu sebelum ke kampus. Kemudian kalau di kampus ada nih tugas, saya pulang dari kampus itu mungkin istirahat dulu minimal 30 menit lah. Atau mandi, beres-beres. Kemudian kalau saya sering kerjakan tugas itu pas selesai sholat isya, itu saya langsung kerjakan tugas. Kemudian kan jangan terlalu begadang, itu pengaruh juga sama lambung. Jadi saya minimal lah jam 10 malam tidur nih. Nanti kalau belum selesai tugasku nanti saya lanjutkan lagi besok atau siang hari. Jadi kalau kalian sama Ji? Ya sama. Lebih singkatnya lagi itu kita harus atur jadwal atau pola hidup sehat lah. Nah, apa yang kalian lakukan untuk mengelola stres yang dapat memicu asam lambung? Kalau saya pribadi healing. Kalau saya bukan cuma saya sih, mungkin mahasiswa yang lain juga begini. Kadang ada yang pergi berkunjung ke rumah keluarganya atau pergi di kos atau rumah temannya untuk mengadakan perkumpulan atau nongkrong cantik lah. Kalau saya secara pribadi mungkin saya tidur sih. Kalau saya pribadi ya hampir sama dengan teman saya, tapi dia healing, saya juga healing, cuman kayak saya lebih suka di pendakian sama camping di alam, karena itu ke alam kan memberikan suasana yang tenang. Jadinya lebih suka, tapi tergantung dari teman-teman lagi, tergantung dari pribadi. Nah, pernahkah kalian mencoba pengobatan atau cara alami untuk mengobati asam lambung? Kalau saya pribadi sih pernah. Itu daun pare Dan pada diapakan? dicampur dengan air lalu diperas, lalu air perasannya itu yang diminum. Kalau pengobatan yang lain yang alami? Kalau saya itu sering kalau sudah muncul rasa-rasa perih asam lambung itu biasanya minum air gula, air hangat terus dengan gula. Nah, memang kalau dari pengalamannya kalian toh, apakah memang itu membantu memang mengatasi atau mengobati kalau misalnya memang asam lambung itu muncul? Itu mungkin hanya untuk mengurangi nyerinya. Tidak selamanya itu akan sembuh. Itu lagi tergantung dari diri sendiri. Bagaimana kita mengolah pola hidupnya kita, pola makannya kita juga. Berarti memang ini bersifat sementara, Dik. Iya, itu hanya sementara. Pernahkah kalian berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi tentang asam lambung dan apa saran atau tips yang diberikan sama dokter? Pernah, sering juga ke rumah sakit. Terus saran dokternya itu usahakan makan tepat waktu atau makan sering tapi sedikit, jangan terlalu banyak karena tidak baik juga untuk asam lambung. Itu aja. Kalau mungkin dari teman-teman saya masih ada yang makan. Dan juga kurangi makan yang pedis-pedis lah, dan juga yang kecut-kecut. Dari salah satu dari kalian ataukah mungkin ada yang pernah masuk ke rumah sakit atau pernah dirawat di rumah sakit karena asam lambung? Teman saya pernah. Itu semua gara-gara lombok nih. Ya, yang pedis-pedis. Memang Jadi, berbahaya, Dik. ya kurang-kurangilah. Sampai gemetar nih. Apa tips yang kamu berikan kepada teman-teman yang mengalami asam lambung? Yang saya berikan kepada teman-teman itu atur pola makan, atur pola tidur, jangan begadang. Kalau stres itu harus kelola, bagaimana caranya tergantung pribadinya toh, bagaimana kelola ini stres.
Kemudian jaga gaya hidup yang sehat. Ada apa, Mbak? Itu saja. Ada yang mau tambahkan? Mungkin ada kaitannya sih yang tadi, contohnya healing lah atau berkunjung ke rumah keluarga itu mungkin. Jadi kalau di kalangan mahasiswa ini, menurut kalian apakah kesadaran tentang asam lambung ini sudah cukup tinggi di kalangan mahasiswa atau belum? Belum sih. Tidak. Ya karena kenapa? Mahasiswa itu terlalu menyepelekan itu asam lambung. Kadang dia bilang, ayo kecil gitu. Seperti kita tadi di makan pedas. Iya. Ya apalagi sekarang ini sudah ada kejadian, bukan kejadian sih, sudah ada lah yang terkena dampak dari asam lambung sampai berujung mencabut nyawa. Jadi jangan buat mahasiswa jangan sepelekan yang namanya asam lambung. Nah, seperti yang bilang teman saya tadi, asam lambung ini sudah ada kasusnya, yaitu meninggal dunia. Jadi teman-teman mahasiswa, khususnya di mahasiswa, jangan pernah menganggap enteng asam lambung, karena asam lambung ini sangat berbahaya. Apa aja yang ingin kalian sampaikan kepada mahasiswa lain tentang pentingnya mengelola asam lambung? Wah, ini sangat penting ini buat mahasiswa-mahasiswi. Tolong jangan sepelekan asam lambung, karena asam lambung ini sudah sangat sudah berbahaya lah, bisa mengancam nyawa. Buat mahasiswa jangan terlalu stres, pokoknya harus pintar lah mengelola stres. Kalau tugas banyak itu harus ajaklah temannya kerjasama, tidak apa-apa menyontek sedikit-sedikit. Dan bagi mahasiswa yang khusus laki-laki, jangan terlalu merokok dan minum alkohol yang berlebihan, karena itu menyebabkan asam lambung naik. Jangan hanya pacarnya saja yang disuruh makan, jangan cuman pacarnya yang dilarang makan pedas, tapi kurang-kurangi juga merokok dan juga minum alkoholnya. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek ya. Nah, mungkin itu obrolan atau bincang-bincang kami pada hari ini terkait dengan asam lambung yang terjadi di kalangan mahasiswa. Tunggu. Sebelum ditutup, ini cuma jadi pajangan. Oh iya, atau silakan untuk Jangan biarkan Anda terkena asam lambung. Betul juga sih. Ya, jadi Makan ya, walaupun sedikit. jaga diri kalian ya guys. Bye bye. Nah, itulah tadi hasil obrolan dengan keempat narasumber kita dari Universitas Negaraski terkait dengan asam lambung yang terjadi di kalangan mahasiswa. Jadi saran dan tips untuk mahasiswa. Jadi jangan sepelekan itu asam lambung ya, karena asam lambung itu bisa berbahaya pada mahasiswa, khususnya mahasiswa. Jadi jaga-jaga itu agar tidak terkena dengan asam lambung. Jaga diri kalian ya guys. Pintar-pintar olah stres ya guys, jangan sampai stres. Ambil tali dan tuntun diri. Matong. Jangan ya, Dek ya. Jangan jadi ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada teman-teman keempat mahasiswa, dan terima kasih atas obrolannya pada hari ini. Terima kasih juga kuenya. Sangat enak. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih telah menonton, and see you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti dulu. Ayo. Supaya tidak menyebabkan asam lambung, kita hidup lah, khususnya joget-joget lah. Oh iya, belum pikir. Itu bisa bilang healing, kan stres. Karena kau dia. Oh my god, dia. Terus air perasannya yang diminum. Itu enggak pahit. Jangan mau bertanyakan itu. Kami Dengan aja cocok.
kau dulu depan anak. Audio Jungle.